Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tanam mangrove petani malah mendapat penolakan dari sekelompok orang di Kabupaten Deli Serdang. Sungguh miris, beberapa titik di Kecamatan Percut Seituan, Kabupaten Deli Serdang menjadi lokasi penumpukan sampah. Saya ajak Anda melihat produksi lemang serikaya di Kota Medan. Tak ada biaya untuk membangun rumah kembali pasca musibah kebakaran. Nenek beserta anak dan cucunya di Desa Wonosari, Kabupaten Deli Serdang terpaksa tinggal di tenda milik dinas sosial. Pasca rumahnya terbakar akibat korsleting listrik pada 2 bulan lalu, tenda darurat berukuran 4x4 milik dinas sosial ini menjadi tempat berteduh dan beristirahat Nenek Nuryati bersama anak dan ketiga cucunya setiap hari. Walau tak senyaman rumahnya dahulu, namun tenda darurat ini cukup membantu keluarga Nenek Nuryati untuk terhindar dari panas dan hujan. Bukan tanpa alasan, keluarga Nenek Nuryati terpaksa tinggal di tenda darurat karena tak memiliki biaya untuk membangun rumahnya kembali setelah terbakar habis. Aku diopname 1 hari 1 malam. Udah aku terangkan sama kadesnya, katanya udah sabar aja lah. Ya kayak gini sabar. Di tenda bocor, itu dapur template pun bocor. Aku minta ya dibangun rumahku. Aku minta tolong sama Pak Jokowi dibangun rumahku. Aku janda, aku orang nggak punya, itu aja loh. Aku bukan mau kejadian kayak gini, aku nggak mau. Tapi kok etenya kepala desa kami ini agak remeh gitu. Tidur di dalam itu ya dingin. Karena dia kan ada, kalau hujan itu air dari samping jendela-jendelanya itu masuk ke dalam. Jadi bocor, ya udah lama juga sih, mau berjalan 2 bulan sampai saat ini belum ada bantuan bangunnya. Nah, ada yang dijanjikan kepala desa, Kak? Ada, kemarin itu datang ke sana katanya nggak sampai 1 bulan akan segera dibangun. Nyatanya udah mau berjalan 2 bulan pun bantuan cuman itulah yang ada, koral sama batu besar itu aja doang. Sebelumnya kepala desa telah menjanjikan pembangunan rumahnya kembali, namun hingga detik ini masih belum terrealisasi. Pihak desa mengaku masih dalam proses pengumpulan dana. Korban berharap agar pemerintah segera memperbaiki rumah mereka yang rusak akibat musibah kebakaran. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kita beralih ke informasi lainnya. Jelang memasuki bulan suci Ramadan, Yayasan Belajar Membaca Al-Quran di Kota Medan mendorong anak-anak sekolah untuk gemar mengaji. Rumah belajar membaca Al-Quran di Kota Medan ini diperuntukkan bagi anak yatim, kaum duafa, serta masyarakat muslim yang membutuhkan. Selain mengaji, ditemani juga setiap anak di tempat akhlak mulia. Jelang bulan suci Ramadan, kegiatan belajar membaca Al-Quran pun semakin digiatkan. Ada 2 kelompok mengaji di rumah Al-Quran, yaitu kelompok Iqra dan kelompok Al-Quran. Setiap anak akan duduk dikelompokkan masing-masing tergantung kemampuannya. Saya rasa cukup penting karena memang bagi saya dan mungkin bagi orang tua seluruhnya, saya rasa dasar agama itu adalah fondasi yang paling awal. Jadi kalau untuk sekolah umum boleh, tapi sebenarnya dasarnya agama. Jadi bagaimana tidak kita wajibkan anak-anak membaca Quran? Karena apa? Ketika kita sholat, kalau salah bacaan kita, maka salah arti. Jadi saya pikir memang itu yang prioritas ya, selain adalah sekolah umum. Saya pikir memang membaca Al-Quran ya itu adalah salah satu cara untuk untuk lebih memahami makna dari bacaan sholat kita itu saja yang mendasar. Saat belajar mengaji, anak-anak akan dibantu oleh guru yang merupakan seorang tahfiz Al-Quran. Di sini mereka akan diajarkan tajwid, harakat, hingga makna surat. Biasanya kendalanya itu ada di jika tadi itu cara pengajarannya bila mana dilewatkan tahap-tahapnya atau dilengkapin gitu ya, dilewat-lewatin
tidak sesuai dengan step satu persatu dari awal, maka nanti ketika lompat langsung ke step 3 atau keempatnya, maka nanti akan menghadapi kesulitan karena di step 1 dan step 2-nya itu tidak terpenuhi sesuai kualitasnya seperti itu. Rumah Al-Quran ini memberi dampak positif bagi anak-anak di lingkungan ini. Semenjak adanya Rumah Al-Quran, waktu luang anak-anak yang dulunya hanya dihabiskan untuk bermain, kini lebih produktif dengan belajar mengaji. Ya, kita tahu lah ya, zaman sekarang ini kan anak-anak kan boleh kita lihat pada zaman sekarang ini mereka disibukkan oleh gadget. Tapi alhamdulillah ada 4 bulan, 5 bulan terakhir ini setelah dibukanya Rumah Al-Quran ini, mereka kalau pulang sekolah langsung mereka fokus ke masjid. Dari pagi, dari jam 4 sore sampai nanti jam 6. Dari jam 6 nanti sambung lagi sampai nanti habis maghrib sampai isya. Jadi perubahan anak-anak itu kita tahu pada saat itu sebelum ada PPA ini, anak-anak ini ke masjid ini lari-lari. Tapi sekarang adabnya sudah bagus, baca Al-Qurannya sudah alhamdulillah sebagian sudah bagus. Pendidikan agama bagi anak-anak sangat penting ditanamkan sejak dini. Mempelajari Al-Quran bagi umat muslim sangatlah penting karena Al-Quran merupakan pedoman dalam agama Islam. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Ya, lemang Srikaya salah satu kuliner khas Kota Medan yang selalu menjadi buah tangan bagi wisatawan. Saya ajak Anda melihat proses produksi lemang yang setiap harinya bisa memproduksi hingga 150 batang lemang. Warung lemang ini telah berdiri sejak 2007. Setiap harinya mampu memproduksi sebanyak 100 hingga 150 batang lemang. Bahkan di akhir pekan, warung lemang ini sanggup memproduksi 200 hingga 300 batang lemang per hari. Proses pembuatannya juga tidak sulit, dari mulai melakukan pencucian pulut dan pembuatan santan kelapa. Selanjutnya, kedua bahan tersebut dijadikan satu dalam satu ember. Setelah proses pencampuran santan dan ketan didiamkan selama 1 hari, olahan tersebut kemudian dimasukkan ke dalam bambu kayu berhabiskan daun pisang dan terakhir lemang dibakar. Guna mempertahankan tekstur lemang yang lembut, pemilik warung menggunakan batang bambu muda yang hanya dipakai sekali pakai. Batang bambu muda menjaga kulit lemang tetap lembut walau dimakan dalam keadaan dingin. Selain lemang yang berkualitas, ciri khas di warung lemang ini juga terletak pada srikayanya. Srikaya ini dipadukan dengan lemang bambu. Rasanya enak, lembut. Jadi tadi barusan kami bahas juga, yuk kita singgah yuk sebelum rapat. Sebenarnya kami mau rapat ini, tapi disinggahkan sebentar lah, mencicipi makanan tradisional ini gitu. Ya apa ya, di sini kan ciri khasnya itu makan dia tidak terlalu manis, tapi lebih gurih, lebih lembut rasanya. Ada sih di tempat yang lain, tapi agak keras, tapi di sini lembut lemangnya. Pemilik warung lemang awalnya hanya memproduksi 40 lemang dan srikayanya saat malam takbiran di Hari Raya Idul Fitri. Namun, banyak orang yang menyukai lemang buatannya membuat Muhammad Nur Salim Lubis bersama sang istri memberanikan diri membuka warung lemang. Jadi sebagai yang namanya orang Taptel, setiap malam lebaran itu kita bakar lemang. Jadi malam takbir itu kita bakar lemang dari belakang pindah ke depan. Kemudian disitulah kita coba bakar lemang. Kita bakar berkisar 40 sekian batang. Alhamdulillah banyak peminat. Jadi kemudian dari 43 batang itu sisalah untuk lebaran itu tinggal 3 batang. Jadi kami ada inisiatif membuka usaha untuk lemang. Satu lemang bambu yang bisa dimakan 4 orang ini dan srikayanya dijual dengan harga Rp30.000. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Laporan tersebut mengakhiri berita Medan hari ini. Saya Auriga Gustina, berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.